besarnya XL itu adalah omega dikali dengan L. Dari soal di atasnya, itu diketahui bahwa omega itu 125 rad per second. Sedangkan L-nya dari soal digambar di atas itu sebesar berapa, nak? 32. Satuannya mili Henry. Ya, karena mili, maka dia kan sebetulnya harusnya dibagi dengan 1000 ya. Kan anak tangganya dia turun 3 anak tangganya. Maaf, naik 3 ya. Dari mili Henry ke Henry itu berarti setipe dengan milimeter ke meter. Jadi anak tangganya 3 naik. Kalau naik berarti kan dibagi 10 pangkat 3 atau dibagi 1000. Nah, 10 pangkat 3 dari bawah naik ke atas berarti pangkatnya berubah tanda jadi pangkat minus. Maka di soal ini menjadi 125 dikali 32 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 125 dikali 32 itu hasilnya 4000. Karena 4000 dikali 10 pangkat min 3, maka itu bisa dirubah dulu. 4 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga 10 pangkat 3 dikurangi 3 kan habis 0. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya 4 kali 1 sama dengan 4 ohm. Sampai sini oke? Kalau ada kurang jelas, nanya langsung ya, nak. Sekarang kita lihat bagaimana dengan kapasitornya. Apakah dia juga bereaksi? Iya. Reaksinya itu adalah reaktansi kapasitif sebesar 1 dibagi dengan omega C. Omega itu kecepatan sudut. Nah, dari gambar kita bisa ketahui bahwa besarnya omega itu adalah 125 rad. Berarti 1 dibagi 125. Kemudian 800 mikrofarad. 800 dikali 10 pangkat min 6. Ya, amin ya Allah. Baik, kakak tadi udah dicatat belum latihan soalnya? Atau lihat ke WA deh, lihat ke WA. Lihat ke WA tadi udah di-share belum ya sama Pak Jo ya? Kalau penyelesaiannya udah ke-share belum ke WA? Udah juga, alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan Kak, karena satuannya kapasitornya masih mikro, maka mikro itu kan 10 kali pangkat min 10 pangkat min 6 sehingga 800 kali 10 pangkat min 6. Ada 02 di belakang angka 8, itu artinya 8 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 800. Kan kalau 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 sama dengan 100 kali 8 kan 800. Nah, berarti karena ada pangkat 2, berarti kan 8 kali 10 pangkat 2 dikurang 6. Berarti tersisa berapa pangkatnya, Kak? Berapa tadi, Pak? 10 pangkat 2 dikurang 6. Berarti tinggal 10 pangkat berapa? 4. Ya, 10 pangkat min 4. Kemudian lihat penyelesaian di bawahnya, karena dia pangkat min 4 dari bawah, pindahkan ke ruas atas. Kalau dari bawah minus, pindah ke atas jadi plus. Begitupun sebaliknya, kalau dari bawah dia pangkatnya plus, kalau pindah ke ruas atas, maka dia menjadi pangkat minus. Sehingga di atas, Kak, itu ada angka 1 dikali 10 pangkat 4. Dibagi dengan 125 kali 8. 125 dikali 800 kali 10 pangkat min 6.
Nah, di bawahnya itu ternyata di ruas atasnya menjadi 1 kali 10 pangkat 4. Di ruas bawah itu ada 125 dikali 8. Angka 1 kali 10 pangkat 4 tadi dapat dari mana? Apakah sudah paham semuanya? Kalau belum ngomong loh Kak, sampaikan ke Pak Jo. Belum mengerti. Bagian yang mana yang belum mengertinya? Yang mana? XC. Oke, XC itu kan 1 dibagi omega C. Omega itu dapat dari soal Kak yang di atasnya Kak. Yang satuannya rad per S. Terlihat? Sudah dapat belum? Ya, nah itu diletakkan angkanya di bagian depan omega. Berarti 1 dibagi 125. Setelah itu kita lihat C, itu kali C. Kalau tidak ada tandanya artinya omega kali C. C-nya kita lihat ke soal lagi, yang di atas tuh. C sama dengan 800 mikrofarad. Sudah ketemu? Dah. Nah, karena satuannya masih mikro, ya, di atas tuh C sama dengan 800 mikrofarad, maka satuan mikrofarad itu harus dikonversikan menjadi satuan farad. Mikro itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6. Ya, maka yang tadi XC sama dengan 1 dibagi omega C bisa dituliskan dengan 1 dibagi 125 kali 800 kali 10 pangkat min 6. Sampai sini 800 itu kan ada angka 800, nolnya 2. Itu kita bisa rubah bentuk perpangkatan menjadi 8 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan 100. 8 kali 100 itu 800, jadi 800 itu boleh diganti dengan bilangan 8 kali 10 pangkat 2. Ini di matematika kayaknya sudah sering dibahas oleh Bu Nova deh. Atau Bu Lia. Ya, untuk selanjutnya 8 kali 10 pangkat 2 dikurang 6. Karena sama-sama pangkat kali 10 kali 10-nya cukup ditulis sekali saja. Sehingga di bawahnya itu 125 kali 8 kali 10 pangkat 2 dikurang 6. Jadi 10 pangkat berapa? Nah, 4 atau min 4? Yang masih di bawah masih min 4 karena 2 dikurangi 6. Punya uang 2.000, utangnya 6.000, berarti masih punya sisa utang. Untuk mempermudah penyelesaian, maka yang 10 pangkat min 4-nya tadi yang di bawah boleh dipindahkan ke ruas atas. Karena dari bawah pangkatnya min 4, maka pindah ke ruas atas menjadi 10 pangkat 4. Dah. Jadi di atas 1 kali 10 pangkat 4, di bawah 125 kali 8. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000. Oke, good. Berarti di atas 10.000, yang di bawah 125 dikali 8. 1.000. 10.000 dibagi 1.000. Di atas nolnya 4, di bawah nolnya 3. Berarti sisa 01 di atas. Berarti hasilnya adalah 10. Sampai sini oke ya? Oke. Kita lanjutkan sekarang. Z, tegangan listrik pada titik Mn, maka kita harus tahu dulu total keseluruhan hambatan yang ada di rangkaian listrik bolak-balik itu. Berapa sih? Kita bisa cari, kita bisa tentukan dengan rumusan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratkan.
Yuk, kita lihat masing-masing. R-nya berapa di soal? 8. Berarti 8 kuadrat. Ditambah dengan XL-nya dapat berapa tadi? 4. Berarti 4. Dikurangi XC-nya berapa tadi? 10. Berarti 4 dikurang 10 berapa, Kak? 6 atau min 6? Min 6. Oke, ya. Karena min 6 dikuadratkan berarti sama dengan 6 kali 6 ya. Oke, berarti di bagian bawahnya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapakah 8 kuadrat itu? 64. 6 kuadrat berapa? 36. 64 tambah 36 berapakah hasilnya? 100. Akar dari 100 adalah 10 ohm. Oke, ya ini satuannya sudah sama semua. Selanjutnya kita menggunakan, kalau di rangkaian listrik arus searah itu hukum ohm, bahwa besarnya V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R. Nah, untuk rangkaian arus bolak-balik, itu R-nya diganti dengan impedansi Z, atau total dari seluruh hambatan yang ada. Kita sudah peroleh V-nya dari soal itu, V di soal itu yang huruf E itu loh, Kak. Sebesar 120 volt, letakkan di atas. Kemudian Z-nya tadi dari penghitungan sebelumnya kita peroleh angka 10. Berarti 120 dibagi 10 berapa hasilnya? 12 ampere. Nah, kalau sudah, kita kembali ke hukum ohm bahwa besarnya V sama dengan I dikali R. Karena yang ditanya V pada titik M sampai N itu kan adanya R hambatannya. Jadi L-nya tidak dipakai, C-nya juga tidak dipakai. Tidak Z lagi, tapi kita sudah langsung mau menghitung beda potensial antara titik M dan N. Itu di situ ternyata hambatannya hanya ada R. Nah, kita langsung mainkan. I-nya tadi dari perhitungan sebelumnya 12 ampere kali dengan R. R di soal itu adalah 8, berarti 12 kali 8. Hasilnya sama dengan 96 volt. Hore! Ya, apakah ada pertanyaan, Nak? Ya, berarti sudah cukup jelas ya. Baik, intinya gini Kakak, nanti kalau di antara soal-soal yang ada ini tadi yang sudah Pak Jo sampaikan, yang sudah kita bahas, kalau ternyata aduh tadi Pak Jo terlalu cepat menjelaskannya, atau ternyata sudah dijelaskan oleh Pak Jo tapi ada bagian tertentu yang masih kurang paham, silahkan manfaatkan grup WA-nya untuk berdiskusi ya. Begitu, terima kasih kakak-kakak untuk semangatnya hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Minggu depan mungkin akan lebih interaksi lagi tentang soal-soal yang berhubungan dengan arus listrik, bolak-balik dan tegangan bolak-balik. Kemudian nanti next minggu depannya lagi kita sudah akan persiapan untuk pelaksanaan penilaian akhir semester. Demikian kakak, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat selalu. Terima kasih kakak-kakak. Salam dan bahagia. Ya, boleh Lab, silahkan. Salam kak. Salam kak. Salam. Salam kak.